demi waktu duha. Nabi Muhammad betapa bersyukur mendapatkan para sahabat yang begitu setia kepada Nabi. 3 bulan usia kandungan Aminah mengandung Muhammad, meninggal Abdullah. Orang ditanya 3 pertanyaan ini, dia tak punya Quran, dia tak punya sunnah Nabi, suruh menjawab hasil pemikirannya sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam Menyelami Rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, episode kita kali ini kita akan membahas mengenai surah Ad-Duha, yang mana artinya adalah waktu duha. Nah, ini sahabat Al-Quran yang tentunya akrab dengan waktu-waktu duha dan mempersiapkan waktu juga untuk kemudian beribadah di waktu duha. Nah, kita akan bahas nanti apakah kemudian surah ini akan membahas waktu duha yang tentunya memiliki ibadah yang juga spesial begitu, dan apa kemudian makna di balik surah Ad-Duha ini. Langsung saja kita bahas bersama Ustaz Zamakhsyari Hasbullah Taib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kalau tadi di awal kita singgung ya masalah surah duha begitu ya, Ad-Duha artinya adalah waktu duha. Apakah memang nanti ini kita akan bercerita mengenai keistimewaan di waktu duha dan ibadah-ibadah apa yang sebaiknya kita lakukan, atau nanti ada makna-makna lain juga nih Ustaz di balik surah Ad-Duha ini? Gimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, surah Ad-Duha tentunya Ad-Duha merupakan waktu. Waktu yang lebih spesifik dikatakan waktu ketika matahari itu mulai naik setinggi galah, ya. Artinya di waktu duha ini satu sisi kita sudah meninggalkan fajar, ya, sudah terbit matahari, tapi posisi matahari belumlah berada di puncaknya, sehingga mungkin dari sisi panas juga belum begitu terasa, ya. Nah, waktu duha di sini memang waktu istimewa, ya, waktu yang disunahkan kita untuk melaksanakan sholat duha di sana. Tetapi memang surah ini tidak ada sedikit pun nyinggung tentang sholat duha, ya. Surah ini hanya sekedar mengisyaratkan tentang waktu duha sebagai salah satu waktu istimewa, ya. Adapun kaitan apa keutamaan sholat duha dan sebagainya tak disinggung, ya. Akan tetapi justru surah ini, sebagaimana kalau kita merujuk kepada beberapa buku tafsir, disebutkan surah ini turun setelah momen terputusnya wahyu. Pengertiannya apa? Kita tahu antara wahyu Iqra, kemudian turun setelahnya surah Al-Qalam, surah Al-Mudaththir, surah Al-Muzammil, ini berturut-turut. Surah demi surah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Tapi pada satu momen, lebih dari sebulan, Nabi menunggu Jibril, menanti turunnya wahyu, tapi Jibril tak kunjung tiba. Sehingga di momen tersebut Nabi mulai bertanya-tanya, apakah Jibril tak turun lagi? Ataukah mungkin ada yang salah? Ataupun Nabi merasa dirinya belum optimal dalam dakwahnya, sehingga mungkin dia merasa Allah tak lagi melanjutkan dia sebagai Nabi dan Rasul. Begitu banyak pertanyaan berkecamuk dalam diri Nabi. Nah, puncaknya adalah ketika dalam beberapa riwayat disebutkan istri dari Abu Lahab yang merupakan paman Nabi. Istri Abu Lahab namanya Jamil. Jamil ini kan bibi Rasulullah berarti. Istri dari pamannya. Ketika itu Jamil yang memang benci sama Muhammad setelah menjadi Nabi, dia katakan, Muhammad, kulihat setanmu sudah meninggalkanmu. Sebagai semacam penghinaan kepada Nabi, bahwasanya Muhammad gak akan didatangi lagi oleh malaikat. Yang dalam bahasa Jamil dianggapnya sebagai setan. Jadi di momen putusnya wahyu itu Rasulullah
sedikit banyak bertanya-tanya. Kenapa? Apa alasan? Kenapa nggak turun? Hampir lebih dari sebulan, barulah kemudian turun surah Ad-Duha. Tujuannya apa? Allah ingin sampaikan kepada Nabi betapa besar perhatian Allah kepada Nabi, sehingga jangan engkau bayangkan wahai Muhammad, Allah sampai lupa kepadamu, Allah meninggalkanmu, atau Allah tak peduli kepadamu. Dan Allah di surah ini kemudian memerincikan beberapa nikmat-nikmat material yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sebenarnya inti dari surah Ad-Duha. Jadi kalau diambil tema, apa tema utama surah Ad-Duha? Nikmat-nikmat material yang Allah berikan pada Nabi sebagai bukti kepedulian Allah kepada Rasul. Itulah menjadi temanya. Baik. Kalau gitu nikmat-nikmat materialnya seperti apa ya Ustaz? Itu yang akan kita bahas. Baik. Dan ini kalau di sini kita lihat poinnya adalah Allah meneguhkan hati Nabi dan beberapa tuntunan juga bagi Nabi. Nah, tuntunannya seperti apa, Ustaz? Kalau kita coba mulailah dari awal surah. Allah membuka surah ini dengan berkata, "Wadduha wal laili idza saja." Demi waktu duha, demi waktu malam ketika telah sunyi. Ketika disebut waktu duha, yang selalu terbayang di benak kita, waktu duha itulah waktunya kerja. Iya, benar. Ya, karena start kegiatan kita apapun biasanya di waktu duha. Ya. Sedangkan ketika disebut kata malam, yang terbayang di benak kita waktu istirahat. Ya. Jadi Allah dengan pembukaan surah ini ingin mengatakan, Muhammad, selalu ada waktu kerja sebagaimana ada waktu istirahat. Ada waktu kerja, waktu duha, ada waktu istirahat. Maka Allah ingin isyaratkan, jangan engkau termakan oleh ucapan orang-orang yang tak tahu dengan mengatakan Allah sudah meninggalkanmu. Begitu juga wahyu, ada waktu turun, ada waktu jeda. Berarti kayak semacam Allah memberikan istirahat begitu untuk Nabi ya? Kepada Nabi. Sebagaimana waktu duha, waktu kerja, itulah seperti momen turunnya wahyu. Malam itu waktu istirahat. Nah, jeda tidak turun wahyu, hakikatnya itu rahmat dan kasih sayang Allah kepada Nabi. Kau istirahat dulu Muhammad, ambil napas dulu, siap-siap, karena tantanganmu setelah ini lebih berat. Jadi jangan Nabi Muhammad membayangkan begitu wahyu berhenti turun, jangan-jangan aku udah dipecat, atau tak turun lagi Jibril kepada diriku. Nah, maka dari itu Allah katakan penegasan atas sumpah, jawaban atas sumpah, wadduha wal lail saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak juga membencimu. Jadi jangan kau salahkan dirimu. Kok nggak turun-turun wahyu ya? Apa salah saya? Kan begitu. Tuhanmu nggak meninggalkanmu. Jangan kau kira sebulan tak turun ayat berarti Allah sudah tinggalkan engkau. Jangan kau kira tak turun Jibril berarti Allah benci sama engkau. Tidak. Berarti pertama Allah ingin sampaikan, Allah takkan pernah tinggalkan nabinya. Allah takkan pernah benci sama nabinya. Karena nabi adalah kekasihnya Allah. Nah, jadi ini semacam jaminan. Jaminan yang tentunya di momen kita berada pada bisa kita katakan periode sulit, betapa orang begitu menantikan ucapan seperti ini. Ya, misalnya seorang pegawai banyak sekali tekanan yang dihadapi di kerja, tiba-tiba datang bosnya ke ruang kerja dia, aku gak akan tinggalkan kau. Gimana efek kata-kata sederhana dari pimpinan tadi terhadap kinerja anak buahnya? Pasti akan semangat. Bayangkan yang mengatakan kata-kata ini adalah Allah, penguasa alam semesta. Seakan-akan kata-kata ini cukup untuk menghilangkan kegentaran Nabi menghadapi berbagai pihak yang memusuhinya dalam dakwahnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Muhammad, yang Allah siapkan untukmu di akhirat, nanti setelah kau meninggal, jauh lebih baik dibandingkan apa yang sudah Allah siapkan untukmu di dunia. Jadi di dunia saja Allah sudah berikan kepada Nabi banyak hal. Nabi Muhammad betapa bersyukur mendapatkan para sahabat yang begitu setia kepada Nabi. Itu nikmat. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad dapat murid pengkhianat seperti muridnya Nabi Isa. Nggak ada sahabat Nabi yang berkhianat. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad dapat umat seperti umatnya Nabi Musa. Ketika turun perintah perang, umatnya ngomong, Musa, kau pergi aja berdua dengan Tuhanmu untuk berperang. Kami tunggu di sini. Tak pernah sedikit pun sahabat Nabi mengecewakan Rasulullah. Ini di dunia. Gimana pula di akhirat? Allah siapkan telaga Kausar. Allah siapkan tempat terbaik di sisi Nabi. Allah siapkan banyak hal. Makanya kalau kita lihat Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada satupun yang lebih diharapkan Nabi di dunia dari kepentingan pribadi untuk dirinya. Tapi yang dipikirkan Nabi di dunia adalah keselamatan umatnya. Sampai detik terakhir, ummati, umatku. Macam mana? Selamat tak nanti? Nah, kenapa? Ada jaminan dari Allah. Muhammad, kau sudah selesai. Akhirat yang kau dapat lebih baik daripada yang kau dapat di dunia. Nah, Allah katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan terus memberikan kepadamu nikmat yang banyak sampai kau ridho. Bayangkan, Allah berjanji memberikan kepada Nabi nikmat demi nikmat sampai Nabi ridho. Bukan sampai Allah ridho, sampai Nabi ridho. Sampai Nabi ridho itu maksudnya gimana, Ustaz? Arti sampai Nabi puas. Oke. Ya, dan kita tahu manusia normal itu kan payah puas. Dikatakan dalam sebuah hadis, sekiranya anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, mana lembah yang ketiga? Nah, artinya 2 lembah emas tak cukup. Tak cukup, ya. Kalau dikasih lembah ketiga akan naik lagi, mana lembah keempat? Kan begitu. Tapi Rasulullah SAW diberikan Allah nikmat demi nikmat, dan Nabi sadar makin banyak nikmat, maka ujian dalam kehidupan juga makin berat. Nah, jadi kan banyak orang minta nikmat, tapi dia lupa, semakin tinggi nikmat, semakin berat ujian. Ini 2 hal yang harus seimbang. Begitu dapat nikmat senang, begitu dapat ujian langsung protes. Allah banyak kali ujiannya ini. Kalau gitu Ustaz nggak usah minta nikmat banyak-banyak, gitu gimana Ustaz? Ya, jadi ini tentunya setiap orang pasti punya keinginan mendapatkan nikmat. Nah, tapi bagaimana nikmat itu sendiri merupakan ujian. Nikmat sendiri ujian. Kalau orang diuji dengan kesulitan, banyak yang sukses. Tapi sedikit orang yang mampu sukses ketika diuji dengan nikmat. Apakah dia masuk kelompok yang pandai bersyukur? Nah, maka dari itu Rasulullah SAW diingatkan Allah, Muhammad, apa bukti Allah peduli kepadamu? Allah perhatian denganmu. Allah nggak pernah tinggalkan engkau 1 detik pun dalam kehidupanmu. Pertama Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu Muhammad sebagai anak yatim, kemudian kamilah yang melindungimu. Jadi kita lihat, pertama Nabi Muhammad lahir sebagai yatim. Sebagai yatim. 3 bulan usia kandungan Aminah mengandung Muhammad, meninggal Abdullah. 50 hari sebelum bersalin Aminah, datang tentara gajah. Kita tahu dalam ilmu kandungan saat ini, ya, dikatakan sedikit saja ibu yang sedang hamil stres, itu efeknya sama bayinya.
Makanya harus senang, happy ibu hamil nih supaya tidak terganggu kejiwaan bayi. Nah, coba bayangkan perang. Diserang kota Mekah 50 hari sebelum Muhammad lahir. Tapi kemudian Allah lindungi Mekah. Untuk siapa? Untuk Muhammad SAW. Usia 4 tahun meninggal maknya, diasuh kakeknya. Usia 6 tahun meninggal kakeknya, diasuh pamannya. Usia 6 tahun sosok Muhammad sudah menggembala kambing. Coba bayangkan, yatim. Dan dikatakan dalam riwayat ketika Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu warisan Nabi yang ditinggalkan ayahnya hanya 2. Seekor unta plus ada 1 orang wanita hamba sahaya. Yang ketika itu kalau diuangkan dengan standar hidup Mekah, ini nggak ada apa-apanya. Ya, dengan standar hidup Mekah nggak ada apa-apanya. Jadi termasuk golongan miskin. Nah, makanya Allah katakan, ketika kau yatim, siapa yang melindungimu? Siapa yang perhatian padamu? Coba bayangkan, kau diasuh ibu susumu 2 tahun, Halimatus Sa'diyah. Diasuh ibundamu 2 tahun, Aminah. Diasuh kakekmu 2 tahun. 2 tahun berganti pengasuhan. Ini kan waktu yang nggak lama. Kalau ada anak asik berganti pengasuh aja tiap sekian masa, pasti pada umumnya jahat, bandel anak itu. Karena artinya ini pengasuhannya juga tidak ada orang yang begitu dominan pengasuhannya kepada anak yang bersangkutan. Tapi lihat Allah lindungi Nabi. Dari mulai kecil Nabi Muhammad terpelihara dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nggak pernah Nabi Muhammad nampakkan auratnya ke depan umum. Dari kecil. Nggak pernah Muhammad minum minuman keras. Tak pernah Muhammad bersujud kepada berhala yang merupakan sesuatu yang biasa di zaman itu. Tapi Allah lindungi. Siapa yang lindungi anak yatim ini? Allah. Kemudian Allah katakan lagi, wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, kami mendapatimu sebagai orang yang bingung. Kemudian kami berikan petunjuk kepadamu. Pengertian bingung di sini apa? Bingung dalam pengertian Nabi belum tahu sebenarnya apa tujuan hidup. Kemana setelah mati? Apa tanggung jawab kita dalam kehidupan? Ini pertanyaan-pertanyaan filosofis yang nggak mungkin dijawab oleh akal. Ada 3 pertanyaan. Dari mana kau datang? Kemana kau pergi? Untuk apa kau ada? Ini 3 pertanyaan. Kalau kita sebagai muslim, alhamdulillah mudah kita jawab. Kenapa? Sudah ada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dari mana kau ada? Diciptakan Allah. Kita jawab. Kemana kau pergi? Nah, alam akhirat di surga. Ya. Apa tujuan hidupmu? Untuk beribadah. Tahu kita. Tapi bayangkan, orang ditanya 3 pertanyaan ini, dia tak punya Quran, dia tak punya Sunnah Nabi, suruh menjawab hasil pemikirannya sendiri. Niscaya pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Nah, jadi Allah katakan, bukankah kami mendapatimu bingung, nggak tahu kau arah, nggak tahu kau tujuan hidupmu. Kami yang berikan tuntunan kepadamu Muhammad. Nah, kemudian Allah katakan lagi, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan kami menemukan engkau sebagai orang yang penuh kekurangan, lalu kami cukupkan engkau. Saya katakan tadi, warisannya saja 1 ekor unta, 1 hamba sahaya. Sedikit itu. Ya. Kemudian berarti Nabi Muhammad termasuk ailan, orang yang berkekurangan. Berkekurangan. Coba bayangkan ketika Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dari semua paman-paman Nabi, Abu Thalib paman Nabi paling miskin, tapi paling banyak anak. Anak Abu Thalib 11, tambah Muhammad 12. Itu yang dibiayai oleh Abu Thalib. Coba bayangkan, bagi orang yang pendapatan terbatas, banyak lagi yang dibiayai.
Makanya Nabi Muhammad 6 tahun sudah bekerja. Nah, tapi apa yang terjadi? Pertama, sedikit demi sedikit kehidupan ekonomi Nabi Muhammad jadi baik. Bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW akan menikahi saudagar wanita Arab terkaya, Khadijah. Itu dikatakan maharnya Nabi 100 ekor unta. 1 ekor unta, kalau kita lihat harga sekarang lah, itu 35 juta. Berarti 35 juta dikali 100, mahar Khadijah 3,5 M. Itu usia Nabi 25 tahun. Saya kira yang dibilang di YouTube sultan-sultan ini pun tak ada yang nikah maharnya sampai 3,5 M. Nah, ini gambaran kepada kita bagaimana roda kehidupan itu berputar. Dulu orang susah, kemudian lebih baik. Makanya jangan pernah kita menilai orang dari awal hidupnya. Nggak ada apa-apa, nggak usah terima jadi menantu katanya. Padahal belum tentu. Ya, boleh jadi ya pernikahan itulah menjadi pintu terbukanya rezeki. Ya, bayangkan ini Allah katakan. Jadi ada 3 nikmat di sini. Pertama, nikmat perlindungan Allah kepada Muhammad saat beliau yatim. Nikmat hidayah dan petunjuk saat Muhammad kebingungan. Dan yang ketiga, nikmat kecukupan saat Muhammad kekurangan. Gak pernah Muhammad minta-minta sama orang. Tetap Allah cukupkan Nabi. Ya, tetap Allah cukupkan Nabi. Dan Nabi, sifat Nabi tak pernah mau minta-minta. Walaupun Nabi sedang membutuhkan. Apa buktinya? Pernah tak tersisa dari harta Nabi untuk makan. Sampai Nabi disebutkan dalam riwayat menggadaikan baju besinya untuk beli gandum untuk keluarganya. Saya kira kalau Nabi bilang aja sama Utsman bin Affan berkontainer diantar. Ini Nabi. Tapi Nabi nggak ngomong. Dan sahabat nggak tahu Nabi menggadai baju besinya. Menunjukkan apa? Iffah. Dia jaga kehormatan diri untuk dari minta-minta. Tapi Allah cukupkan Nabi. Nggak pernah kekurangan Nabi. Nah, jadi ini 3 nikmat. Maka dari itu Allah katakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Muhammad, kau pernah yatim. Tidak ada yang paling tahu apa kebutuhan yatim kecuali dia pernah menjadi yatim. Maka dari itu, adapun anak yatim, janganlah engkau bersikap sewenang-wenang kepadanya. Karena kau sudah merasakan penderitaan jadi yatim. Kau sudah merasakan pahitnya keyatiman itu. Maka jangan pula kita pernah yatim, begitu kita sudah besar, sukses, kita aniaya anak yatim. Nah, maka dari itu banyak kisah-kisah inspiratif. Ya, banyak anak-anak yatim yang kemudian sukses dalam hidupnya di Indonesia ini. Akhirnya apa? Luar biasa perhatiannya pada anak yatim. Ya. Kita lihat lagi, wa ammasaila fala tanhar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun orang yang meminta, jangan kau hardi. Nah, kata-kata meminta di sini ada 2 artinya. Pertama, meminta petunjuk. Yang kedua, meminta uang. Orang nanya tentang masalah agama, jangan pernah bentak orang. Orang nanya tentang masalah yang gak dipahaminya, tentang Al-Quran, tentang ini, tentang itu, jangan kau marahi dia. Kenapa? Bukankah kau dulu kebingungan, kami yang memberikan kepadamu petunjuk? Maka janganlah di saat engkau pernah berada pada fase kebingungan, sekarang engkau memarahi orang yang kebingungan. Nah, kalau meminta harta, begitu juga Allah katakan, orang yang meminta harta, jangan kau hardi. Kenapa? Kau pun dulu pernah susah. Kau pun dulu pernah kekurangan. Kau pernah merasakan bagaimana pahitnya hidup berkekurangan itu. Maka jangan marahi orang. Ya, kadang-kadang
ada orang udah gak ngasih bentak lagi. Nah, kan begitu kan? Minimal kalaupun kita tak bisa memberi, ya kita ucapkan kata-kata baik. Ya, dalam Islam diajarkan qaulun ma'ruf sedekah. Perkataan yang baik itu sedekah. Ini udah gak ngasih, ngusir lagi, bentak lagi, marah-marah. Ya, ini artinya double dia. Bagaimana dosa kita mengabaikan hak-hak mereka. Nah, tapi yang paling menarik adalah penutup dari surah ini. Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah kepadamu, beritahukan kepada orang banyak. Nah, adapun nikmat Allah kepadamu, beritahukan kepada orang banyak. Nah, memang ayat ini ayat yang umum. Kita disuruh untuk memberitahukan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada semua orang. Tapi ayat ini dalam pandangan ulama dibatasi. Beritahukan nikmat Allah kepadamu, kepada orang-orang yang kau yakini takkan hasad kepadamu. Nah, kadang-kadang kan kita begini, niat kita baik. Oh, anak saya lulus di sini. Oh, anak saya luar biasa, bisnisnya luar biasa, berkembang. Nah, orang yang lain yang dengar, mungkin anaknya pun gak sukses. Mendengar kita membanggakan anak kita, nikmat Allah atas anak kita, muncul dalam hatinya iri dengki. Akhirnya apa? Makanya dalam Islam ada nama penyakit yang namanya penyakit ain. Penyakit ain ini apa? Orang melihat dengan penuh hasad, itu bisa mempengaruhi kejiwaan orang yang didengki. Nah, jadi makanya di dalam surah Yusuf, ketika Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya, ayah, kulihat tadi malam mimpi. Apa itu? Matahari, bulan, 11 planet sujud kepadaku. Apa kata ayahnya? Karena Yakub tahu ini mimpi, isyarat Yusuf akan jadi orang besar. Langsung dikatakan oleh Yakub, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu ini sama abang-abangmu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Nanti mereka membuat konspirasi untuk menjatuhkanmu. Nah, jadi kita disuruh untuk memberitahukan kepada orang banyak nikmat Allah kepada kita. Kadang-kadang sukses kita buat tasyakuran. Dasar kita melakukan tasyakuran walimah nikah, atau tasyakuran khitan, tasyakuran lulus PNS, atau apapun bentuk tasyakuran yang ada, ini berangkat dari ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beritahukan pada orang banyak. Tetapi seperti yang diceritakan tadi, beritahukanlah kepada orang-orang yang kau yakini itu justru tidak akan berbuat hal yang buruk terhadapmu. Tapi kalau kita tahu orang ini dengki sama kita, makin kita ceritakan, makin akan membara api kedengkian dalam hatinya yang justru bisa berdampak negatif terhadap kita. Jadi ini hikmah luar biasa kalau kita lihat. Jadi intinya Nabi Muhammad pernah mengalami hal-hal yang kurang enak. Sehingga kemudian ketika Nabi Muhammad pernah merasakan ketidakenakan itu, Nabi diingatkan untuk tidak melakukan hal yang tidak tepat kepada orang-orang yang kurang beruntung tadi. Anak yatim, orang yang bertanya, orang yang minta-minta, jangan dihati. Jangan kita bersikap sewenang-wenang. Kalaupun tak mampu dibantu. Maka sifat Nabi apa? Salah satu sifat Nabi, la yuraddu anhu sa'ilan. Tak pernah ada datang orang ke rumah Nabi bawa proposal, minta bantuan, kecuali Nabi bantu. Karena Nabi pernah merasakan bagaimana susahnya itu. Jadi kadang-kadang inilah yang perlu kita syukuri ketika kita merenung masa lalu kita. Gimana ini, itu. Kita bisa mengukur betapa besar rahmat dan nikmat Allah yang tercurah untuk kita. Wallahu a'lam. Ya.
Ustadz, satu pertanyaan dari Widya begitu. Kalau tadi kan Ustadz bilang semakin besar nikmat yang diberikan oleh Allah, ujian kita juga semakin berat begitu. Tepat. Nah, gimana Ustadz caranya agar kita meminta nikmat yang begitu besar dari Allah, tapi kemudian kita bisa menghadapi ujian itu juga Ustadz, yang berat begitu artinya. Nah, maksudnya begini Ustadz, kita ingin nikmat dari Allah juga, tapi bagaimana kita bisa menghadapi ujian yang berat itu juga begitu, agar kemudian nikmat yang diberikan tidak menjadi ujian yang menyisakan juga untuk kita. Ya, sadari pertama, nikmat itu sendiri adalah ujian. Nikmat itu adalah ujian. Makanya, orang yang sadar nikmat itu adalah ujian, dia nggak akan pernah mengklaim kesuksesan dan capaian-capaian besar dalam hidupnya sebagai hasil dari usahanya. Ketika Sulaiman alaihissalam, raja yang luar biasa, yang sampai saat ini nggak ada orang yang hartanya lebih banyak dari Sulaiman. Sampai terkenal King Solomon. Bagaimana kekayaan Sulaiman itu luar biasa. Ya, tapi apa kata Sulaiman? Ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua capaian-capaian yang aku peroleh itu adalah karunia Tuhan untukku, untuk mengujiku apakah aku pandai bersyukur ataukah aku kufur. Nah, jadi kalau kita merasa mau nikmat dalam pengertian sukses dan sebagainya, tapi kita nggak merasa itu adalah ujian, ini yang akan membuat kita bisa tergelincir nantinya. Oke, jadi bijak juga dalam menilai nikmat mungkin ya Betul, Ustaz ya. betul. Oke, baik sahabat Al-Quran, untuk surah Ad-Duha ini sudah selesai. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz ya, kalau kita punya rezeki yang berlebih dan kemudian kita juga harus memberikan sebagian begitu kepada anak yatim dan jangan dihardik begitu ya Ustadz ya. Itu intinya tadi juga sudah disampaikan dan nikmat-nikmat tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Ustadz. Nah, sahabat Al-Quran, kita akan kembali lagi tentunya di episode selanjutnya. Diajak kembali untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita, dan tentunya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.